Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 4. Hari ini di hari Jumat di pekan ke-13 kita akan belajar kembali di mata pelajaran seni rupa untuk kelas 4 dalam kurikulum sekolah penggerak ataupun kelas 4 umum di kurikulum ke-13 yang sedang belajar seni rupa atau seni budaya dan prakarya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di Unit 7. Di Unit 7 itu nanti kita akan belajar tentang cara membuat komik dan bagaimana cara langkah-langkahnya untuk bisa menjadi komik yang baik dan benar. Komik yang ditujukan untuk sahabat ataupun keluarga. Teman-teman kelas 4, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita sudah berdoa, sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa siap mengikuti pembelajaran. Oke? Tetap semangat. Mari kita semangat bersama teman-teman. Ya, hari ini seperti yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, kita akan belajar tentang seni rupa, yaitu khususnya unit 7 tentang membuat komik sederhana. Oke, mari Pak Guru akan share screen. Mari kita belajar bersama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar di unit 7 atau unit 7, yaitu tentang bagaimana cara membuat komik sederhana. Dan dalam membuat komik sederhana ini, nanti kita ada alokasi waktunya, yaitu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Jadi di hari Jumat ini tugasnya ini harus sudah selesai. Pak, tujuan pembelajaran apa sih Pak kok kita harus membuat komik? Ya, yang pertama adalah memahami masalah sampah dan lingkungan. 2, peduli dengan masalah lingkungan dan bentuk respon yang kreatif. Jadi, karena masalah lingkungan seperti contohnya ketika kita di Jakarta sekarang ini, mungkin ada banyak sampah yang menumpuk, bahkan mungkin di komplek-komplek kalian dan di tempat yang lain. Selanjutnya adalah membuat desain atau merancang produk dari sampah, pasti berdasarkan prinsip desain yang baik. Oke, itu adalah tujuan kita. Yang pertama, elemen dan subelemen capaian pembelajaran kita adalah mengalami bagaimana kita di situ nanti juga termasuk aneka sumber eksperimen, kita mengamati, merekam, mengumpulkan informasi. Kemudian yang kedua adalah merefleksikan. Kita nanti bisa bagaimana menghargai pengalaman dan pembelajaran yang artistik, yang indah. Kemudian yang ketiganya adalah berdampak, yaitu kita bisa memilah dan memilih apa saja yang akan kita buat atau kita desain. Tidak lupa Pak Guru selalu mengingatkan kembali, kita itu sebagai pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian akhlak kepada alam, bernalar kritis, memperoleh informasi dan gagasan, berkebinekaan global, dan komunikasi interaksi antar budaya. Jadi kita tahu bagaimana apa yang kita ingin buat. Kemudian adalah deskripsi di sini nanti kita akan menggunakan pembelajaran dengan
model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning yang biasa kita lakukan. Oke, model ini menekankan adalah penyatuan sintesa. Jadi nanti kalian berlatih untuk menemukan bagaimana penjelajahan dan meningkatkan kreativitas kalian. Banyak sumber yang kalian bisa pelajari ketika kalian kita menggunakan belajar model ini. Bisa kalian mencari di internet, buku, bertanya kepada orang tua dan sebagainya. Yang pertama, kita pasti karena kita ingin belajar komik, kita harus tahu dulu nih, komik itu apa ya, Pak? Nih, Pak Guru garis bawahi. Komik merupakan karya seni rupa yang menggunakan gambar dan tulisan sebagai unsur yang disatukan. Jadi, di situ komik itu tidak hanya gambar atau tidak hanya tulisan saja, tapi kita memadukan antara gambar dan tulisan di dalam situ. Nanti akan ada contohnya. Biasanya gambar dalam komik berupa berupa para tokoh cerita yang sedang dituliskan. Kemudian adalah percakapan para tokoh yang ditaruh dalam kolom balon ataupun latar yang persegi. Bisa dia bentuknya lingkaran seperti balon, bisa dia persegi. Kemudian adalah jalan cerita dalam komik disatukan dengan gambar sehingga menjadi cerita panjang dan bersambung. Nih, komik itu nanti diceritakan misalkan kalian menceritakan diri kalian sendiri di dalam cerita itu. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Sambil Pak Guru ulang ya. Komik merupakan karya seni rupa yang menggunakan gambar dan tulisan sebagai dua unsur yang disatukan. Biasanya gambar dalam komik berupa tokoh cerita atau berupa percakapan para tokoh yang ditaruh dalam kolom balon, latar cerita, atau dalam kolom persegi. Sehingga ceritanya itu panjang dan bersambung. Oke, selanjutnya pengertian komik yang sudah umum tersebut bukan aturan yang khusus ya, tapi melainkan hanya acuan. Jadi ketika kalian ingin membuat komik, kalian bisa menggunakan acuan seperti itu, seperti yang dideskripsikan di atas. Lantas bagaimana Pak dalam pembuatan kita? Ah, kalian bisa membuat komik secara lebih inovatif, yang segar, yang menarik. Contohnya komik tanpa kolom percakapan. Ketika cukup berupa gambar atau cerita gagasan yang hendak kalian sampaikan. Ternyata eh, di dalam pelajaran kita ini, pembuatan komik itu bisa berupa gambar yang mewakili. Misalkan ada seekor ular yang sedang memakan makanannya. Di situ cuma gambar ular dan gambar tikus. Seperti itu bisa. Kemudian tokoh-tokohnya pun bisa berupa manusia atau binatang, pohon atau percakapan sepasang sepatu nih. Tidak hanya berupa tokohnya itu tidak hanya manusia ya teman-teman ya, tapi bisa berupa pohon, bahkan sepasang sepatu. Oh, sepasang sepatu pun bisa menjadi tokoh cerita. Bahkan kita bisa membuat komik yang berisi tentang pelajaran. Kalian bisa membuat nih pelajaran di sekolah apa yang kalian sukai, kemudian kalian buat komik. Ya, itulah ya teman-teman ya. Untuk paragraf kedua. Yang pertama adalah saat kita membuat komik itu bisa lebih inovatif. Misalnya komik tanpa kolom cerita, cukup berupa gambar atau gagasan. Kemudian adalah tokoh-tokohnya itu tidak harus manusia, tapi bisa binatang, pohon, percakapan, atau antar sepasang sepatu dan sebagainya. Berisi pelajaran di sekolah juga boleh. Oke, kita lanjutkan ke paragraf 3. Nah, di Indonesia memiliki banyak komik legendaris. Cerita dan gaya lukisan beragam digemari pembacaan. Cerita mulai legenda lah. Ini yang sering kita dengar nih. Yang pertama adalah legenda, dongeng, kisah kerajaan, humor, bahkan orang. Misalnya adalah Ganes TH yang terkenal dengan si buta dari gua hantu. Kemudian Hasmi dengan Gundala Putra Petir. Kalau kalian menonton televisi juga ada nih tentang karya-karya beliau.
dari Ganesh TH, Ciputa dari Gua Hantu, dan Hasmi yang membuat komik tentang Gundala Putra Petir. Kemudian selanjutnya adalah Mintarga dengan si Api, serial Api apa ini? Serial Api Bukit Menoreh. Kemudian Raden Ahmad Kosasih dengan serial Mahabharata dan Ramayana. Pasti kalian tahu ya, film Mahabharata dan Ramayana. Kemudian ada Tatang S, yaitu serial Petruk dalam kisah pewayangan. Oke. Dan masih banyak orang-orang yang membuat sebuah komik sehingga terkenal, membawa nama Indonesia menjadi lebih baik. Di masa kini Indonesia memiliki banyak komikus yang tak kalah menarik disukai para pembaca, misalnya Benny dan Mice. Kalau kalian suka membaca komik pasti kalian tahu si Juki dan Garudayana nih. Pasti kalian tahu ya. Kemudian adalah Samuel Indratama. Samuel Indratama ini juga seorang komikus. Kemudian komik ini ditujukan untuk mengembangkan komik sedemikian rupa, termasuk membuat komik di dinding-dinding kota Jogja. Kalau kalian berkunjung ke Yogyakarta, pasti kalian akan membuat di situ ada banyak-banyak komik yang ditempel di dinding atau dilukiskan di dinding. Selain itu, gambaran umum itu juga bisa disebut dengan mural yang kemarin viral ya, mural tentang kritikan lah. Kita di sini adalah mural tentang komik. Komik itu bisa dengan pelajaran, bisa untuk sahabat dan sebagainya. Kemudian adalah dengan komik ini kita bisa keliling dunia gratis loh. Seperti siapa? Samuel itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian paragraf kelimanya, sesuai dengan unit pelajaran seni rupa kali ini, kita akan membuat komik pada selembar kertas atau lebih. Kita bisa membuat cerita yang menarik, imajinatif, dan bermakna tentang kehidupan di sekitar kita. Misalnya, kalian mau membuat komik tentang sahabat, keluarga, binatang peliharaan, misalkan yang kemarin suka kucing, mau membuat komik tentang kucing boleh. Punya sahabat misalkan di luar daerah bisa, atau keluarga yang sedang jauh boleh. Kemudian mereka merupakan ruang lingkup sosial dan alam yang paling dekat, yang paling awal yang dalam kehidupan kita. Kalian bisa sahabat, keluarga, dan binatang peliharaan. Pada unit ini guru akan memberi tugas eksperimen. Nah, kalian nanti Pak Guru buat tugaskan untuk membuat komik sederhana. Para siswa dapat memilih jenis-jenisnya, disertai dengan langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama adalah komik konvensional. Di sini nanti Pak Guru mempunyai contoh. Yang pertama adalah kalian bisa siapkan dulu ya ide dan pengembangan segala adegan-adegan cerita. Kalian bisa menyiapkan kertas, pensil, pena, spidol, atau pewarna lainnya. Kalian, Pak, nggak punya kertas, kalian bisa menggunakan buku gambar. Buku gambar malah lebih besar. Kemudian kalian membuat sketsa. Kemudian dibagi beberapa kolom dulu. Kemudian setelah itu buat sketsa, diwarnai. Setelah kalian membuat sketsanya, kemudian diwarnai. Untuk mempertegas bagian yang dianggap penting, kalian boleh menebalkan. Yang pertama adalah komik konvensional yang sering kita lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah komik kolase. Dalam komik kolase ini, kalian boleh memotong, menggunting beberapa foto atau gambar atau objek dari majalah. Jadi kalian tempel nih teman-teman nih. Kalian lihat di koran, buku, majalah, kalian gunting gambarnya, kemudian kalian tempel di kertas atau di buku gambar. Setelah itu kalian kasih emoticon, emoticon atau kata-kata yang sesuai. Selanjutnya ditempel pada kertas polos yang dirangkai dalam sebuah cerita. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian bisa menambahkan balon atau masing-masing figur ditempelkan dengan percakapan.
dengan percakapan itu tadi. Sebagai ruang percakapan atau aktivitas. Kalian bisa menggunakan kotak atau dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah dua contoh ya teman-teman ya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan komik konvensional. Yang kedua, kalian bisa menggunakan komik kolase, yaitu dengan cara menempel. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Lantas apa yang akan kita yang dinilai nanti? Di akhir cerita nanti ini yang akan Pak Guru nilai adalah ini. Yang pertama adalah pemahaman terhadap pokok-pokok materi ya. Bobotnya itu 25%. Kemudian karya eksperimen itu 30%. Jadi apa namanya? Gambar kalian nanti bobotnya adalah 30%. Kemudian adalah kepribadian kalian. Misalkan mengumpulkan tepat waktu dan sebagainya. Minggu depan kita akan belajar di unit 8 tentang menabung pada celengan indah. Untuk hari ini, kalian nanti bisa membuat untuk komik konvensional atau komik kolase. Seperti itu teman-teman ya. Untuk tugas kalian hari ini adalah membuat komik. Membuat komik sesuai dengan eh, apa yang ingin kalian buat. Boleh kolase, boleh konvensional. Kemudian kalian juga bisa catat makna-makna pentingnya. Misalkan ini pengertian komik, kemudian komik itu apa namanya tokohnya itu apa saja, kemudian para legenda yang membuat eh, para karya membuat komik itu siapa aja di sini. Ganes TH, Sibuta kalian boleh catat di buku kalian. Oke teman-teman, mungkin itu eh, yang bisa Pak Guru sampaikan. Selebihnya Pak Guru mohon maaf jika tidak ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Pak Guru. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membuat komik sederhana. Boleh untuk sahabat, boleh untuk keluarga. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Pak Guru tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.